semata kalimat absurd, tapi masuk logika. Kuliah terasa kayak stand up komedi juga. Pak Adi dosen kesayangan kita, absurd ilmunya tetap berharga. Belajar pasar jadi lebih warna, tugas numpuk tapi tetap tertawa. Saat ujian kita semua ketar-ketir. Kau dosen terbaik di dunia, belajar sambil ngakak bersama. Ilmu ini akan kami bawa, riset pasar bikin hidup lebih jaya. Pak Adi dosen terbaik di dunia, mesti belajar sambil ngakak bersama. Saat ujian kita ketar-ketir. Teorimu slow, rasanya makin nyindir. Pak Adi, kau dosen terbaik di dunia, meski belajar sambil ngakak bersama. Ilmu ini akan kami bawa, riset pasar bikin hidup lebih berjaya. Percayalah. Berikut cerita kocak dan gila sekelompok mahasiswa dalam belajar teori riset pasar bersama Pak Adi, dosen mereka, yang penuh dengan kejadian absurd dan selingan lagu-lagu kocak. Di sebuah kampus yang terkenal dengan mahasiswa-mahasiswa absurdnya, ada sekelompok mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah riset pasar. Dosen mereka, Pak Adi, adalah seorang dosen nyentrik yang selalu punya cara unik mengajar. Hari itu, ia memulai kelas dengan cara tak terduga. Pak Adi masuk ke kelas, menyalakan speaker, dan tiba-tiba terdengar lagu kopi dangdut menggema. Ku pandang kerlip bintang jauh di sana, saya ku dengar melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku, karena tersentuh alunan lagu semerdu kopi dangdut. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikuti irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Irama kopi dangdut yang ceria menyengat hati menjadi gairah, membuat aku lupa akan cintaku yang telah lalu. Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikuti irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Ada yang tahu saya yang putar lagu ini? Tanya Pak Adi sambil berjoget kecil. Semua mahasiswa bengong. Budi, mahasiswa paling jahil di kelas, langsung angkat tangan. Karena Bapak pengen ngopi, tanyanya. Pak Adi langsung geleng-geleng. Bukan, ini contoh bagaimana lagu ini
bisa menjadi bagian dari strategi pemasaran. Kopi dangdut bikin orang ingat kopi. Kalau suatu produk bisa bikin orang otomatis nyanyi pas dengar namanya, itu riset pasar yang berhasil. Tina, si kutu buku, langsung nyari teori itu. Sementara itu, Doni, mahasiswa paling malas, hanya garuk-garuk kepala. Pak Adi langsung menjelaskan tentang segmentasi pasar, tapi kali ini dia muter lagu Goyang Nasi Padang. Coba kalian pikir, kenapa nasi padang ini fenomenal dimakan kapan saja, tetap enak bikin lagi rasanya. Dari rendang ayam pop, gulai otak, sambal hijau bikin lidah terpikat makan. Di rumah atau di rantau selalu enak bikin happy tanpa ragu-ragu. Nasi padang, oh nasi padang, bumbu khasnya bikin hati melayang. Nasi padang, oh nasi padang, kalau coba pasti ketagihan. Lauknya melimpah, porsinya segunung, makannya pakai tangan. Mari menikmati dari ujung umum sampai ke barat. Semuanya suka, semuanya cinta. Ayo kita goyang nasi padang, ah nasi padang bumbu khasnya bikin hati kita melayang. Nasi bawah padang, sekali coba pasti ketagihan. Coba kalian pikir kenapa nasi padang itu fenomenal. Katanya Budi yang selalu lapar langsung menjawab, karena enak Pak. Benar, tapi dari sisi riset pasar kita melihat targetnya. Semua orang suka makanan enak, kan? Jadi strategi bisnisnya yang tinggi, eksploitasi selera orang. Ketika kelas menjadi heboh, Tina semakin serius nyatat dan Doni mulai ngantuk. Tiba-tiba Pak Adi memutarkan lagu Jarang Goyang dan mulai goyang sendiri di depan kelas. Kalau kamu lapar jangan bingung, cari makanan yang enak yang paling gurih. Nasi padang jawabannya, sekali coba pasti ketagihan. Dari rendang sampai ayam pop, gulai otak bikin lidah shock. Tambah sambal hijau pedasnya gokil, makan sepiring nambah lagi pasti. Ini nasi padang enaknya bikin goyang, bumbunya meresap, rasanya nendang. Ini nasi padang, pedasnya bikin senang. Dan satu piring pasti nampak, kalau makan pakai tangan makin nikmat makin mantap. Dari warung sampai restoran tetap enak bikin happy. Yuk kita goyang, ini nasi padang enak bikin goyang, bumbunya meresap, rasa menantang. Ini nasi padang, pedasnya bikin senang. Makan satu piring pasti nambah lagi. Kalian tahu nggak, lagu ini pernah dipakai buat iklan minuman. Berapa bisa? Tanya Pak Adi. Doni yang tadi ngantuk tiba-tiba semangat. Karena gampang diingat Pak. Orang jadi otomatis kepikiran produk. Yes, ini namanya efek subliminal advertising. Kalau musik gampang nempel, produknya ikut nempel di kepala orang. Tina makin sibuk nyatat, Budi malah ikutan joget. Saat suasana semakin pecah, tiba-tiba Pak Adi mengganti lagu Cinta Luar Biasa.
Saat pertama kali aku lihat iklannya, hati ini tergerak, ingin segera mencoba. Setiap kata, setiap rasa membuatku semakin percaya. Bukan sekedar barang biasa, tapi kisah yang menyentuh jiwa. Ada makna, ada cerita, setiap sentuhan terasa. Konsumen terhubung dengan cinta, lebih dari sekedar harga. Ini bukan produk biasa, setiap sentuhan punya rasa. Konsumen terhubung dengan cinta, lebih dari sekedar harga. Ini bukan produk biasa, ada kenangan di dalamnya. Setiap kali ku gunakan dia, hatiku pun ikut bahagia. Dari aroma yang menenangkan sampai desain yang menyukai, semua terasa istimewa, jadi lebih indah. Ini bukan produk biasa, setiap sentuhan punya rasa. Konsumen terhubung dengan cinta, lebih dari sekedar harga. Nah, kalau lagu ini cocok buat produk yang pengen bikin orang baper. Ini strategi emosional branding, biar konsumen merasa terhubung emosional dengan produk. Budi langsung nyeletuk. Jadi, kalau jualan es krim, kita bisa pakai lagu ini, biar orang ingat mantan sambil makan es krim. Pak Adi ngakak. Betul, strategi bagus buat jualan di tanggal tua. Doni mulai paham sedikit. Tina sudah nyaris habis buku catatannya. Lalu terdengar lagu Guruku Tersayang. Semua mahasiswa tiba-tiba terdiam, mengenang masa-masa SD. Pagi hari ku melangkah ke kampus dengan semangat, ilmu baru yang kan ku dapatkan dari dosen yang hebat. Dengan sabar kau mengajar, memberi ilmu tak kenal lelah. Setiap teori yang kau jelaskan menjadi bekal untuk masa depan. Dosenku tersayang, dosenku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Engkau membimbing, engkau panutanku, terima kasih atas semua. Dosenku tersayang, dosenku tercinta, motivasi mendawakanku ingat. Selalu nasihatmu jadi bekal sepanjang waktu. Saat tugasmu datang, saat ujian menghalang, kan tetap sabar membimbing kami agar sukses nanti.
Mungkin kalian ingat guru SD kalian kan? Ini bukti bahwa sesuatu yang membangun loyalitas itu penting dalam pemasaran. Kalau orang punya kenangan baik sama suatu brand, mereka bakal loyal kok. Tina langsung manggut-manggut. Doni pun mulai kelihatan mikir. Akhirnya Pak Adi memutar lagu Ayah. Semua mahasiswa terdiam. Ada yang mulai pura-pura batuk biar nggak ketahuan matanya berkaca-kaca. Dulu kau menggenggam tanganku, kau ajarkan arti hidup. Dengan kerja keras dan doa kau beri semua untukku. Tak pernah kau mengeluh, meski lelah menghampiri. Demi aku kau berjuang mengorbankan segalanya. Ayah, engkau paham lawanku, cintamu tak tergantikan. Segala peluh dan letih menjadi cahaya dalam langkahku. Ayah, kau tetap. Ayah, kau tetap di hati, meski jarak memisahkan kita. Doamu selalu menyertai, menguatkan setiap langkahku. Aku hamba dewasa, mengerti semua perjuangan, namun takkan pernah ku lupakan semua jasamu. Oh ayah. Nah, kalau mau bikin iklan yang bikin orang terharu, lagu ini cocok, sempurna. Brand bisa pakai strategi ini buat narik simpati. Budi tiba-tiba nyeletuk, pantas iklan Rusuh Bayi suka pakai lagu mellow. Pak Adi tersenyum. Persis, itu contoh strategi pemasaran yang berhasil. Akhirnya, setelah kelas penuh nyanyi dan joget, Pak Adi menyimpulkan, jadi pelajaran hari ini, musik itu bisa jadi alat pemasaran yang kuat. Bisa bikin orang ingat produk, bisa ngebangun emosi, dan bisa juga jadi identitas brand. Doni yang biasanya paling males malah berkata, Pak, ini pertama kalinya saya ngerti teori pemasaran tanpa ketiduran. Pak Adi hanya tertawa lalu mematikan speaker. Kelas itu ditutup dengan satu kalimat dari Budi. Pak, ini pertama kalinya saya mengerti. Pak, kapan kita bahas riset pasar pakai dangdut koplo? Pak Adi langsung garuk-garuk kepala. Setelah sukses bikin mahasiswa nyanyi dan joget di kelas sebelumnya, hari ini Pak Adi datang dengan senyum misterius. Hari ini kita bahas teori yang lebih mendalam, tapi tetap harus seru. Siap? Tanyanya. Mahasiswa langsung teriak, siap Pak.
Sayang, apa kowe krungu jerite hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, rambut kau untuk tresnoku. Wis tak coba ngaleke jenengmu saka hatiku, satenane ra ngapusi setresno siramu pepujan. Nanging kowe ora reku, kowe sing tak wanti-wanti. Malah jowo saiki kowe pemberi janji, jare sehidup semati nanging apa bukti. Kowe mati tresnoku demi welut kang liya. Ya wis ora apa-apa, insyaallah aku bisa lila. Mesembah kawe sinta yang sampun berkata marana urepku. Aku melas no kang mas, aku mesak no aku nangis, nangis metu ngelo gede putih. Sayang, apa kowe krungu jerite hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, rambut kau untuk tresnoku. Hari demi hari tulis tak lewati, yang pancen dalane kudu kuat hati. Ibarat disego wis dadi bubur, nangis tresno iki ora bakal luntur. Satenane aku dipane pancen ora ono liyane sing iso dadi pengantimu. Wis karo awakmu sing mesembah kawe sinta yang sampun kata narana urepku. Aku ngasno kang mas, aku masak no aku nangis, nangis mentung lo gede putih. Sayang, apa kowe krungu jerite hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, rambut kau untuk tresnoku. Sayang, apa krungu tangise hatiku, mengharap kowe bali nang jero hati iki. Nanti rambutku putih, tangis elu dari getemu ya ke kadampai. Rangkam tresno suci, aku malah siramu jara geneng hatiku. Aku ra iso ngapusi satenane ning ati. Cinta tetap abadi selamanya sampai akhir hayat ini. Mesembah kawe sinta yang sampun makatan marana urepku. Aku melas no kang mas, aku masak no aku nangis, nanti malu-malu gede putih. Sayang, apa kowe krungu jerite hatiku, mengharap engkau kembali. Sayang, nanti memutih rambutku, rambut kau untuk tresnoku. Percaya aku ngebojamu, cintamu kan tetap abadi. Pak, kok udah koplo lagi? Tanya Budi.
Dengerin liriknya dulu, coba renungkan, kata Pak Adi sambil menggoyangkan bahu. Sayang, apa kowe krungu jerite hatiku. Pak Adi menekan pause. Nah, ini contoh teori permintaan dan penawaran. Semua mahasiswa ngelongo. Gimana caranya, Pak? Tanya Tina. Bayangin gini, kalau banyak orang suka lagu ini berarti permintaan tinggi. Kalau penyanyi kayak Via Valen bisa banyak manggung, berarti ada banyak penawaran konser. Kalau tiba-tiba semua orang pengen dengerin lagu dangdut koplo, tiket konsernya pasti naik kan? Itulah hukum ekonomi sederhana. Doni langsung berseru, oh jadi kalau jualan nasi goreng depan kos-kosan mahasiswa, terus permintaannya tinggi, bisa dinaikin harganya ya? Pak Adi tertawa, betul, tapi jangan kejam, nanti pelanggannya kabur lagi. Pak Adi melanjutkan pembahasan teori tentang teori perilaku konsumen. Nah, sekarang kita bahas kenapa orang beli sesuatu. Salah satunya pakai teori hierarki kebutuhan Maslow, katanya. Untuk menggambarkan teori ini, tiba-tiba speaker mengalun lagu Sakitnya Tuh di Sini yang dinyanyikan oleh Cita Citata. Posting foto baru, gaya paling keren, pakai outfit mahal, dia makin tren. Tapi kok linknya segitu doang, beli kopi mahal biar keliat eksis, check-in store mahal, tag semua bestie. Tapi kok gak ada yang komen. Mereka butuh lihat, mereka butuh sanjung, biar orang tahu hidupnya gak murung. Kalau nggak viral, sakitnya tuh di sini. Kalau nggak dibalas, sakitnya tuh di sini. Mereka butuh pengakuan biar makin dipandang. Kalau nggak trending, sakitnya tuh di sini. Kalau nggak ada view, nangis setiap hari. Harus update, harus eksis biar jadi paling hit. Post story setiap jam, tapi nggak ada yang lihat. Bikin joget tapi tetap aja sepi. Kok masih nggak trending juga. Dunia maya kejam kalau nggak senyum. Harus usaha biar tetap happy. Tapi ingat ya, jangan sampai lupa, bahagia tuh nggak cuma dari kamera. Pak, ini gimana hubungannya sama perilaku konsumen? Tanya Doni. Coba pikir. Orang di level paling dasar kebutuhannya adalah makan dan minum. Bakal beli mie instan daripada beli iPhone. Tapi kalau udah cukup makmur, dia mulai cari kebutuhan sosial, kayak flexing di Instagram. Makanya kalau cinta nggak dibalas, sakitnya tuh di sini karena mereka butuh pengakuan sosial. Budi ketawa ngakak. Jadi Maslow itu pencipta lagu ini ya Pak? Pak Adi tepuk jidat. Bukan Budi, Maslow itu psikolog, bukan nyanyi dangdut. Sekarang kita bahas teori segmentasi pasar, kata Pak Adi. Cewek dan cowok tak sama, kebutuhan mereka berbeda. Cewek cari skincare yang glowing, cowok lebih pilih motor racing. Makanya iklan harus tepat, enggak bisa semua asal disamakan. Pahami pasar, jangan sembarangan, biar strategi nggak buang-buang uang. Karena segmentasi itu kayak
segmentasi itu kayak cinta. Harus tahu apa yang mereka mau, beda kebutuhan, beda cara, supaya band makin dicinta. Kalau cowok suka mesin cepat, cewek butuh perawatan kulit. Jadi jangan salah sasaran, bisa gagal malah rugi. Karena segmentasi kayak cinta, harus ngerti siapa yang dituju. Jangan samakan semua pelanggan, biar gak salah promosi. Pak, ini lagu sedih, kenapa malah diputar? Protes Tina. Pak Adi menjawab, karena segmentasi pasar itu kayak cinta. Cewek dan cowok punya kebutuhan yang beda, makanya iklan skincare buat cewek beda sama iklan motor buat cowok. Budi langsung menyeletuk, tapi Pak, sekarang cowok juga pakai skincare. Nah, itu contoh perubahan tren pasar. Makanya riset pasar itu penting buat ngikutin perubahan perilaku konsumen. Pak Adi menyalakan lagu Perih dari Viera. Sudah ku coba riset pasar begitu lama, ku kira ini produk yang akan dicinta. Tapi mengapa saat rilis tak ada yang beli? Hati ini sakit, lihat stok makin menumpuk. Ternyata semua sia-sia. Tak ada yang mau mencobanya, strategi pun tak berguna, produk ini terlupakan. Perih gagal di pasaran, modal habis tak ada harapan. Aku sudah berjuang, tapi produk ini ditinggalkan. Perih tak laku di toko, diskon pun tak bisa menolongku. Mungkin aku harus sadar, riset pasar tak boleh diabaikan. Mungkin desainnya kurang menarik, atau harganya terlalu tinggi.
Kini ku tahu harus lebih paham pelanggan. Kenapa ini, Pak? Ini kan lagu sakit hati lagi. Tanya Doni. Karena produk baru yang gagal di pasar itu perih. Itu adalah dalam teori difusi inovasi, kata Pak Adi. Coba bayangin, pas pertama kali ada HP touchscreen, semua orang kaya atau inovators yang beli. Lama-lama, early adopter ikut beli, sampai akhirnya semua orang punya. Budi mengangguk-angguk. Terus dia bilang, jadi kalau saya jualan es krim merasa capai, siapa dulu yang bakal beli ya? Paling innovators dan early adopters. Kalau nggak laku, ya siap-siap bangkrut. Jawab Pak Adi sambil ngakak. Pak Adi lalu memutar lagu Tak Ingin Usai, lagunya Keisha Lefronka. Sudah kerancang produk ini, kukira semua pasti suka, tapi nyatanya mereka kecewa. Bintang satu di reviewnya, aku mencoba jelaskan lagi. Tapi mereka tetap pergi. Komentar pedas memenuhi. Aku hanya bisa menyesali, mungkin ku tak dengarkan mereka. Terpenuhi apa yang diinginkan kini. Terlambat mereka kecewa, tak mau lagi membeli. Jika pelanggan tak puas, mereka akan meninggalkan di kita. Sulit untuk dapatkan kepercayaan yang telah senang jangan abaikan. Riset dengan suara mereka, karena sekali terlukai, sulit untuk bisa kembali. Mungkin kau harus belajar lagi, memahami keinginan hati, agar produk yang kuat nanti lebih dihargai. Ini tentang pelanggan yang kecewa, Pak, tanya Tina. Betul, kalau pelanggan gak puas sama produk, mereka bakal nyanyi lagu ini di Twitter sambil bikin tren panjang. Makanya ada teori kepuasan pelanggan. Doni mulai serius. Jadi kalau saya buka warung nasi, saya harus pastikan pelanggan puas biar mereka balik lagi. Yap, dan kalau bisa kasih lebih dari ekspektasi mereka. Misalnya kasih gratis kerupuk kecil tapi bikin pelanggan senang. Budi langsung menyeletuk, Pak, saya puas banget sama kelas ini.
Tapi kalau biasanya tiap pertemuan ada snack gratis, Pak Adi langsung menggelengkan kepala. Kamu ini Budi memang mahasiswa paling jago minta bonus. Setelah kelas penuh teori, nyanyi, dan joget, Pak Adi menutup sesi dengan senyum lebar. Nah, sekarang kalian ngerti kan teori ekonomi dan pemasaran itu nggak harus bikin ngantuk. Bisa seru kalau tahu cara nyambung ke kehidupan sehari-hari. Doni yang biasanya malas belajar tiba-tiba angkat tangan. Pak, boleh nggak kita lanjut bahas teori ekonomi pakai lagu dangdut yang lain? Pak Adi cuma bisa ketawa. Boleh, tapi kamu duluan yang maju nyanyi. Sambil ngejelasin seisi langsung pecah ketawa. Hari ini kelas Pak Adi sudah siap menerima ilmu baru, tapi setiap biasa mereka juga sudah siap dengan segala kemungkinan. I'm sure dosen mereka. Hari ini kita bebas menerapkan teori riset pasar dalam industri nyata. Seru Pak Adi. Mahasiswa bersorak bukan karena semangat, tapi karena tahu pasti bakal ada yang aneh-aneh lagi. Bentukanku ada 5, semua suka belanja. Ada yang cari diskon, ada yang royal banget. Tapi saat melayang, tapi tak sesuai harapan, satu-satunya menghilang. Duh, hatiku terluka, harus dengar mereka agar tetap setia. Jika tak mau rugi, jangan cuek risetnya, karena kepuasan itu yang utamanya. Kalau mereka kecewa, bisnisnya bisa merana. Pak, kenapa tiba-tiba lagu anak-anak? Tanya Tina. Pak Adi tersenyum. Dengerin dulu. Ada pelajaran penting di sini. Mahasiswa menyimak sambil sedikit bingung. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Pak Adi lalu bertanya, gimana kalau balon ini kita anggap sebagai stok barang dalam e-commerce? Misal, kalau tinggal 1 balon merah, kira-kira harga balonnya naik atau turun? Doni yang baru bangun dari tidurnya langsung menjawab, naik Pak, karena barang langka jadi lebih mahal. Pak Adi mengangguk, benar. Itu yang dilakukan Amazon dan Tokopedia. Mereka pakai algoritma buat menyesuaikan harga berdasarkan stok dan permintaan. Budi tiba-tiba nyeletuk, jadi kalau saya jual balon, saya harus pura-pura kehabisan dulu, biar harga naik. Pak Adi menepuk jidat. Itu namanya spekulasi pasar, Budi. Bisa untung, bisa juga digampar pelanggan. Setelah mahasiswa paham tentang teori permintaan dan penawaran, Pak Adi beralih ke teori perilaku konsumen dan industri makanan dan minuman. Bisnis di pasar, bersaing cari pelanggan. Siapa yang paling cerdas, dialah yang menang. Pakai riset yang tepat agar produk diminat. Kalau tebak saja bisa merugi. Pak, ini membahas makanan apa reptil? Tanya Tina heran. Pak Adi tertawa. Sabar, dengar liriknya dulu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Nah, begini. Starbucks itu seperti cicak.
mereka tidak langsung jual kopi, tapi diam-diam merayap ke psikolog konsumen, jelas Pak Adi. Doni yang mulai paham langsung menyeletuk. Oh, jadi mereka bukan cuma jual kopi, tapi juga jual pengalaman biar orang betah. Betul, makanya di Starbucks ada wifi gratis, sofa empuk, dan bebas estetik. Itu sesuai dengan teori hierarki kebutuhan Maslow yang mengatakan kalau manusia nggak cuma butuh makanan, tapi juga kenyamanan dan aktualisasi diri. Budi langsung angkat tangan. Jadi, kalau saya buka warung kopi di kampus dengan band bag dan wifi gratis, saya bisa ngalahin Starbucks. Pak Adi tersenyum. Kalau kopinya enak dan nggak mahal, mungkin aja Budi. Saat sesi semakin seru, tiba-tiba terdengar lagu Bintang Kecil. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari. Rina menghela napas. Saya udah tahu ini pasti ada hubungannya sama teori bisnis, Pak. Pak Odi tertawa. Bagus, sekarang kita bahas segmentasi pasar dalam industri otomotif. Coba lihat liriknya. Bintang kecil di langit yang tinggi. Nah, ini semua kayak Lexus. Harga ini buat segmen premium yang tinggi di atas sana. Sementara Toyota Avanza itu seperti bintang yang lebih dekat dengan bumi untuk segmen menengah. Budi terperangah. Jadi segmen pasar itu ibarat bintang di langit. Kurang lebih begitu, makanya tiap produk harus tahu target pasarnya biar nggak salah strategi. Doni tiba-tiba nyeletuk, Pak, kalau saya segmen pasar, kira-kira saya masuk kelas mana ya? Pak Adi mikir sebentar lalu jawab, kamu kayak odong-odong, mudah meriah tapi bikin orang senang. Isi kelas langsung tertawa. Tiba-tiba suasana berubah ketika lagu It My Words mulai terdengar. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Can I show you love? No, pretend. Stay by my side even when one is giving in. All night, don't you worry, I'll be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my ways. No, I'm not perfect, but I hope you see my words. Since I'm with you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. If you stay forever, then you hold your hand. I can feel the spaces in your heart, no one else can. Let me show you love, I can't pretend. I'll be right here, baby, you know it's single shit. Oh, don't you worry, I'll be there whenever you want. I need somebody who can love me and my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my words. Since only you, nobody knew I put you first.
And for you, girl, I swear I do the worst. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. Pak, kenapa tiba-tiba lagunya galau? Pak Adi tersenyum karena dalam bisnis ada masa sulit. Produk baru yang gagal, pelanggan yang kecewa, itu bagian dari perjalanan. Makanya teori riset pasar itu penting biar bisnis nggak kelamaan. I my work trip. Doni tiba-tiba bersandar di kursi sambil merenung. Jadi kalau saya gagal jual di kantin kampus itu bukan akhir segalanya. Pak Adi menepuk bahunya. Benar Don, kamu cuma butuh strategi baru. Ingat, gagal itu bagian dari proses. Budi langsung menyeletuk, Pak, saya juga sering gagal dalam percintaan. Bisa nggak riset pasar dipakai buat cari pacar? Pak Adi ngakak, bisa. Kamu tinggal strategi, target, analisis kebutuhan, dan pastikan kamu juga punya nilai jual. Tapi kalau produknya jelek tapi nggak laku, isi kelas langsung heboh. Setelah kelas teknik teori lagu dan ketawa, Pak Adi menyimpulkan, hari ini kita belajar bahwa riset pasar bukan cuma teori kaku. Semua bisnis dan ekosen, makanan hingga otomatis pakaian prinsip yang sama, tinggal bagaimana kita mengaplikasinya. Doni yang biasanya malas tiba-tiba berkata, Pak, saya jadi kepikiran buka bisnis jual kopi khusus mahasiswa. Ada brand bag, ada YP, dan setiap pembelian dapat don nasi kucing. Pak Adi ketawa, bagus Don, itu namanya inovasi berdasarkan riset pasar. Budi mengangkat tangan, Pak, saya udah siap buat riset pasar cari pacar. Bisa saya apresiasikan sekarang? Pak Adi langsung menghela napas. Bud, riset pasar nanti aja, jangan di kelas ini. Seisi kelas langsung pecah ketawa, sementara Pak Budi mematikan speaker. Hari ini kelas Pak Adi tidak seperti biasanya, tidak ada suara riuh mahasiswa, tidak ada yang tertawa lepas seperti biasa. Entah kenapa sana terasa begitu sendu. Pak Adi masuk kelas dengan wajah serius. Hari ini kita belajar tentang metode riset pasar, tapi ada cara yang berbeda, kata pelan. Mahasiswa saling pandang. Lalu terdengar alun musik seindah rembulan dari Elysia Ganto dari speaker kelas. Seindah pelanggan royal padamu, tak kembali tanpa ragu, karena layanmu penuh perhatian membuat mereka setia. Jika kau abaikan harapan mereka akan pergi, takkan kembali. Namun jika kau jaga semua cintanya, bisnis bersinar selamanya. Jagalah mereka sepenuh hati, agar selalu kembali lagi. Suasana langsung berubah jadi mellow. Beberapa mahasiswa mulai menatap keluar jendela, seperti sedang mengenang masa lalu yang tak kunjung kembali.
Kenapa lagu sedih sih, Pak? Tanya Tina lirih. Pak Adi menarik napas panjang. Karena riset pasar juga bisa penuh dengan kesedihan. Tidak semua bisnis sukses, tidak semua inovasi diterima masyarakat, dan tidak semua pelanggan bisa puas. Bayangkan, kalian adalah pemilik sebuah restoran baru, kata Pak Adi. Kalian ingin tahu makanan apa yang paling disukai pelanggan. Maka kalian buat focus group discussion atau FGD untuk mendengar pendapat mereka. Tina mengangguk. Jadi kita undang beberapa orang dan minta pendapat mereka, kan Pak? Betul, tapi Pak Adi menekan tombol laptopnya lalu dengarkan lagu Ayah Rinto Harahap. Pelanggan betapa ku rindu, dulu kau selalu datang kepadaku, namun kini kau mulai menjauh. Tak lagi belanja seperti dulu. Apakah layananku kurang baik, ataukah hargaku terlalu tinggi? Kini aku tersadar semua, tanpa dirimu bisnis kan hancur. Ku berjanji kan lebih peduli agar kau kembali lagi. Pelangganku, nah engkaulah segalanya, setialah bersama aku. Semua mahasiswa terdiam. Lagu ini membawa mereka ke dalam suasana penuh kenangan dan luka lama. Pak Adi melanjutkan, bayangkan kalian sudah bekerja keras menciptakan menu terbaik. Tapi saat FGD berlangsung, pelanggan berkata, maaf ya, makanannya kurang enak, saya lebih suka di tempat lain. Suasana semakin hening. Budi menghela nafas. Jadi meskipun kita sudah usaha maksimal, tetap ada kemungkinan orang gak suka. Pak Adi mengangguk. Begitulah realitas bisnis. Riset pasar bukan hanya mencari tahu apa yang disukai pelanggan, tapi juga menerima kenyataan pahit bahwa tidak semua ide kita diterima. Pak Adi melanjutkan pembahasan tentang analisis data penjualan. Misalnya kalian buka cabang restoran di 5 kota. Setelah beberapa bulan, kalian melihat laporan penjualan. Tiba-tiba terdengar lagu Jangan Sakiti Hatinya dari Rinto Harahap. Jangan sakiti hatinya, biarkan dia bahagia. Jangan sakiti hati pelanggan.
Jangan sakiti hati pelanggan, beri layanan yang ramah agar mereka bahagia datang lagi. Jika kau cuek padanya, mereka pasti kecewa. Pilih pergi. Tinggalkanmu lagi, bisnismu pun kan merana. Beri harga yang sepadan, senyum tulus, dan perhatiannya, agar mereka percaya dan tetap loyal. Jangan sakiti hati pelanggan, beri layanan yang ramah agar mereka bahagia datang lagi dan setia. Jika kau cuek padanya, mereka pasti kecewa. Pilih pergi, tinggalkan dirimu, bisnismu pun kan merana. Beri harga yang sepadan, senyum tulus dan perhatian, agar mereka percaya dan tetap loyal. Jangan sakiti pelanggan, beri layanan yang ramah agar mereka bahagia datang lagi dan setia. Jika kau cuek padanya, mereka pasti kecewa. Mahasiswa mulai paham. Dari laporan kalian, lihat bahwa 3 kota penjualan sukses besar, tapi di 2 kota lain restoran kalian sepi. Tina menghela napas. Duh, berarti sakit banget ya Pak. Odi mengangguk. Itulah gunanya menganalisis data. Kita harus memahami kenapa di beberapa tempat bisnis kita gagal. Mungkin lokasinya salah, mungkin promosinya kurang, atau mungkin masyarakat di sana memang lebih suka makanan lain. Budi bersandar di kursi. Jadi kita harus siap menerima kenyataan kalau bisnis kita nggak selalu berhasil di semua tempat. Tepat sekali, Pak Adi lalu membahas tentang teori difusi inovasi dan teknologi smartphone. Apple sering memperkenalkan fitur baru seperti Face ID dan Dynamic Island, tapi tidak semua orang langsung menerima perubahan itu. Tiba-tiba lagu Kaulah Segalanya
yang dinyanyikan oleh Ruth Sahanaya, Mengalun. Pelenggang segalanya bagiku, tanpa dirimu bisnis kaya setiap senyummu adalah harapanku. Datang kembali belanja dariku. Jika kau pergi tinggalkan tempatku, hati serasa hampa dan pilu. Namun ku tahu kau harus berubah berlalu, sekarang cinta pelanggan segalanya. Bagiku setia padamu selalu, ku mau berjanji kan lebih peduli. Ada selalu datang kembali jika kau pergi, tinggalkan tempatku, tapi serasa hampa dan pilu. Namun ku tahu Apple mungkin merasa produk mereka adalah segalanya, tetapi sebagian orang berubah itu menyusahkan. Ada yang tetap bertahan dengan iPhone lama karena nggak mau ribet. Doni mengangguk, jadi kalau kita mau renovasi, kita harus siap menghadapi kelompok yang nggak langsung mau pakai produk kita. Betul, itulah kenapa adanya beta testing sebelum produk resmi diluncurkan. Risikonya, iya Pak, bisa sukses besar atau malah gagal total. Iya, jadi itu yang sering terjadi di dunia bisnis. Pembahasan terakhir adalah tentang teori kepuasan pelanggan dalam industri perhotelan. Hotel-hotel besar seperti Marriott dan Hilton menggunakan rasio kuat untuk menilai layanan mereka, tapi meskipun sudah berusaha, tetap ada pelanggan yang kecewa. Seandainya produkku laris manis, setiap hari banyak yang beli,
Omset naik, hati pun bahagia. Toko ramai tak berhenti. Namun kini pelanggan mulai pergi. Mereka lari entah kemana, mungkin karena kurang promosi atau harga terlalu tinggi. Oh, kini ku tahu harus riset pasar, pahami tren dan juga selera. Jika ku bisa perbaiki semua, produkku pasti laris kembali. Pak Adi menatap mahasiswanya dengan ekspresi serius. Coba bayangkan, kalian mengelola hotel. Staf kalian sudah ramah, kamarnya bersih, makanannya enak. Tapi ada satu pelanggan yang menulis review buruk di TripAdvisor. Dina terkejut, padahal kita sudah berusaha yang terbaik. Ya, pelanggan ini bilang kamarnya kurang nyaman, pelayanannya kurang cepat, dan mereka nggak akan nginap lagi. Itu bisa sangat menyakitkan. Budi menarik napas dalam. Jadi, bisnis itu bukan cuma soal kerja keras, tetapi juga soal menghadapi kritikan. Benar, Budi. Dan kadang kritik itu datang dengan cara yang paling menyakitkan. Pak Adi menutup laptopnya. Hari ini kita belajar bahwa riset pasar bukan hanya tentang strategi, tetapi juga tentang menerima kenyataan. Tidak semua bisnis sukses, tidak semua pelanggan puas, dan tidak semua inovasi diterima, tetapi setiap kegagalan kita belajar dan berkembang. Doni menyeka matanya. Pak, kok saya jadi sedih ya? Pak Adi tersenyum, karena bisnis seperti hidup, penuh dengan pasang surut. Tapi ingat, setiap tantangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Budi menatap keluar jendela. Pak, kalau nanti saya gagal berbisnis, saya bakal ingat kelas ini. Tina mengangguk. Dan saya bakal tetap berusaha meskipun nggak semua orang suka dengan produk saya. Pak Adi tersenyum bangga. Di luar kelas, hujan mulai turun. Seakan ikut menangis. Realitas bisnis yang penuh ketidakpastian. Hari itu, kelas Pak Adi kembali penuh kegilaan. Mahasiswa sudah siap mendengar teori baru. Tetapi mereka tak tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang paling absurd dalam sejarah kuliah mereka. Anak-anak, hari ini kita harus bahas keunggulan kompetitif industri retail. Pak Adi dengan sangat semangat sambil memutar lagu Bang Toib di speaker kelas. Pelanggan, 3 kali promo, 3 kali diskon, nggak beli-beli. Sudah ku coba kasih cashback, gratis ongkir, tetap nggak tertarik. Olah pelanggan, di mana dirimu? Aku coba buat iklan, pakai endorse artis TikTok, tetapi tetap kok sepi juga. Pelanggan, janganlah engkau pergi, belanjalah di sini. Aku butuh bantuanmu demi cuan diriku. Kenapa lagunya Bang Toyib, Pak?
Tanya Budi sambil menggaruk kepala. Karena ini seperti pelanggan yang nggak pernah pulang ke satu toko. Kadang ke Indomaret, kadang ke Alfamart, bingung kan? Jawab Pak Adi sambil terkekeh. Mahasiswa mulai tertawa. Mereka tahu ini akan jadi kuliah yang nggak biasa. Pak Adi membagi mahasiswa menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama jadi tim Indomaret, kelompok kedua jadi tim Alfamart. Oke, strategi pertama, Indomaret, kenapa kalian lebih unggul? Tina, pemimpin tim Indomaret, berdiri dengan percaya diri. Kami punya lebih banyak produk, lebih lengkap, dari susu bayi sampai sendal jepit. Pak Adi mengangguk. Baik, tim Alfamart bagaimana kalian melawan? Doni dari tim Alfamart langsung berdiri. Kami punya promo lebih gila, Pak. Beli 1 dapat 2. Beli 2 dapat 3. Beli 3 dapat doa restu. Semua mahasiswa tertawa. Pak Adi menggeleng-geleng. Jadi siapa yang menang? Tanya Pak Adi. Budi angkat tangan. Yang menang ya pelanggan, Pak. Mereka bisa belanja di mana saja tergantung promo. Tepat, makanya strategi mereka harus berdasarkan riset pasar. Tiba-tiba Pak Adi memutar lagu Gelas-Gelas Kaca dari Nike Ardila. Hati siapa yang tak akan hancur melihat kekasih. Lagu Cuan-Cuan hilang. Cuan siapa yang tak akan hancur melihat dagangan tak ada yang laku. Promo besar, diskon sebulan, tetap saja toko sepi. Mungkin ini semua kesalahanku dari riset pasar. Asal jual saja produk mahal, iklannya biasa saja. Tak heranlah orang pergi. Oh, sekarang ku tahu harus analisa tren, pahami maunya pelanggan. Biar cuan datang lagi, cuan siapa yang tak akan hancur melihat dagangan tak ada yang laku. Promo besar, diskon sebulan, tetap saja toko sepi. Mahasiswa melongo. Pak, ini kenapa tiba-tiba lagu sedih? Karena kalau mereka salah strategi, mereka bisa bangkrut. Hati pemilik bisnis bisa hancur seperti gelas-gelas kaca. Semua mahasiswa ngakak sambil mengusap mata mereka yang mulai berkaca-kaca. Strategi salah sama dengan dompet menangis. Sekarang bagaimana cara mengetahui pelanggan lebih suka Indomaret atau Alfamart? Tanya Pak Adi. Doni mengacungkan tangan. Kita bisa langsung tanya ke pelanggan, Pak. Pak Adi tertawa. Oke, tugas kalian hari ini adalah mengamati pelanggan secara diam-diam. Mahasiswa terkejut.
Serius Pak? Terus pergi ke Indomaret atau Alfamart terdekat dan lihat bagaimana mereka belanja, tapi jangan sampai ketahuan. Mahasiswa pun pergi ke minimarket dengan penuh semangat. Beberapa jam kemudian mereka kembali ke kelas dengan cerita absurd. Kata Tina, "Pak, saya meminta ibu-ibu yang bingung mau beli mie instan atau biskuit. Saya ikut tegang, akhirnya dia beli dua-duanya." Terus kata Doni, "Saya lihat bapak-bapak beli kopi saset 1 biji pakai duit receh, lama banget hitungnya." Terus kata Budi, "Saya hampir ketahuan Pak, saya pura-pura baca majalah di rak. Tapi pas pegawai nanya saya butuh apa, saya mau beli es krim." Pak Adi tertawa. Nah, inilah observasi perilaku pelanggan. Apa yang kalian pelajari nih? Mahasiswa serentak menjawab, pelanggan suka diskon, pelanggan bingung kalau terlalu banyak pilihan. Pegawai juga penting buat bantu pelanggan. Pak Adi tersenyum. Luar biasa. Kalian baru saja melakukan studi perilaku pelanggan. Lagu Darah Muda pun mengalun. Dasar muda, rasanya anak remaja yang selalu ikut campur uang terbaru. Dikit-dikit beli barang kurang, gak peduli uang habis, tetap asal tampil keren, tetap beli. Seragam harus paham mereka pakai iklan yang bikin mereka suka. Pakai TikTok kasih promo gede agar artis biar makin ramai, pasti laris manis untung besar. Dasar muda, oh pasar muda, peluang besar untuk jalan, siap cerdas diam cuan. Mari riset, jangan asal jualan. Oh pasar muda, oh pasar muda, pasar muda. Kenapa lagunya Rhoma Irama lagi, Pak? Karena bisnis butuh semangat anak muda. Tanpa riset pasar yang baik, bisnis bakal kalah saing. Mahasiswa pun bersorak. Pak Adi menutup kelas dengan kalimat bijak. Pak Adi, tanpa riset pasar, sepertinya orang buta jalan di tengah hujan badai. Bisa nyasar, bisa jatuh, bisa bangkrut. Mahasiswa mengangguk. Pak Adi melanjutkan, jadi ingatlah, kalau kalian ingin bisnis sukses, pahami pelanggan. Kalau enggak, ya bisnis kalian bakal jadi seperti tiba-tiba terdengar lagu Bang Toib lagi. Tiga kali parana, tiga kali
nggak balik-balik. Udah kasih tes, udah kasih gratis, tapi tetap aja dia pergi lagi. Aku coba iklan, aku coba bikin video biar jadi FYP, tapi kenapa tetap aja sakit? Kok pelangganku masih gugur lagi? Pelanggan, oh pelanggan, kembalilah belanja. Aku janji diskonnya lebih tambah gila-gila. Pelanggan, oh pelanggan, jangan pindah toko. Kalau kamu setia, aku kasih bonus. Mahasiswa teriak, bisnis nggak akan balik modal. Seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Kuliah hari itu resmi jadi salah satu kuliah paling kocak, absurd, sedih, dan gila yang pernah ada. Lagu penutup, Pak Adi, dosen pemasaranku, guruku tersayang. Pagi cerahku masuk kelas, siap belajar, riset pasar siap belajar. Lagu penutup, Pak Adi, dosen pemasaranku. Pagi cerahku masuk kelas, siap belajar, riset pasar, tapi entah kenapa ini rasanya kok malah jadi komedian. Pak Adi datang senyum ceria, langsung bilang segmen itu cinta, cowok motoran, cewek skincarean. Lalu diputar lagu dangdutan, Pak Adi, dosen pemasaranku. Kenapa kuliah jadi tanggung jawabku? Teori serius tapi tetap kocak. Diskusi malah jadi ajang goyang, tapi bukan ini mulai panik. Tapi Pak Adi kasih jokes klasik, gagah di pasar itu perih. Katanya sambil nyanyi lagu Viera, Pak Adi, dosen pemasaranku. Kuliahmu gila tapi penuh ilmu, meski absurd tapi aku sadar, riset pasar bikin hidup lancar.